Kemudian syarat syarat bagi yang kurban itu yang diwajibkan siapa? Kalau itu wajib. Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang ini. Menurut mazhab Hanafi, syaratnya yang kurban harus kaya, harus sugih. Maknanya punya kemampuan nilai harta yang dimiliki senilai nisab zakat dan melebihi kebutuhan pokok. Dengan asumsi kalau tidak dia kurban, berarti mendolimi keluarga yang harusnya dinafkahi. Cuma kalau sudah di keluarga, misalnya yang di viral di TV itu kan, mbah-mbah itu kan hidup sebatang kara, pemulung, iso kurban, Pak. Kenapa, Pak? Karena dia mungkin tidak punya orang yang wajib dinafkahi dan dia bisa hidup seadanya. Tapi untuk orang lain, beliau mengusahakan tenan. Dan jadi Pak, yang keren-keren uang sugih dari isin Pak. Loh, ternyata baik, ternyata iso. Sehingga yang dikatakan sini ada kalimat man wajada sa'a, siapa yang punya kelapangan. Sehingga yang diperintah itu ya orang yang kurban adalah orang yang memiliki kelonggaran rezeki. Berarti ini kalau memang pas tidak punya, mau tidak kurban tidak berdosa macam begitu. Cuma kalau tidak kurban, momen baik ini kita terlewatkan. Itu kan iman. Kemudian pendapat dari mazhab Maliki, kurban itu tidak disyariatkan bagi orang melarat yang tidak punya cadangan kebutuhan makan selama setahun. Jadi kalau tidak punya bayangan untuk bisa stok makan setahun, berarti tidak usah. Sehingga tidak disunahkan bagi orang yang melarat. Maksudnya seandainya orang melarat bisa berkurban sah enggak, Pak? Sah. Tapi secara hukum dia tidak diwajibkan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, kurban disyariat bagi yang memiliki harta senilai hewan kurban ya Pak. Jajal, pas hari kurban duit ndak ning ATM, sing kira gitu wedhus cukup. Menurut Pak Syafi'i, yang diperintahkan kurban adalah orang yang memiliki harta yang senilai hewan kurban. Mau duit gitu kurban iso. Berarti kurban. Iya Pak. Kan mungkin tuh Pak, wah ini sepeda motor telur kanggo kabeh mesti didol piye. Ya itu punya harta loh Pak. Harta itu yang disebut harta no, Pak. Ya ning kebon jati pirang-pirang misalnya. Kan termasuk harta dia tuh Pak. Berarti bentar ngetok jati sira apa? Kan itu kan nanti diganti oleh Gusti Allah kan. Pengikut mazhab Syafi'i berarti apa? Pokoknya angger duwe harta di hari kurban itu punya harta yang senilai hewan kurban ya. Pada harta itu rumah, kendaraan, tanah, macam-macam. Aktiva lancar, aktiva tetap kan. Nah, piye aja lah. Lah saiki misalnya Allah perintah ora ikut, Nabi nyontoni randere, Imam Syafi'i menyatakan kita ikut siapa Pak kira-kira? Ikut hawa nafsu, khawatir ikut hawa nafsu. Biasanya diikuti siapa kan itu. Kemudian lebih bagus lagi mazhab Hambali. Kurban disyariatkan bagi orang yang mampu menyelenggarakan walaupun dengan cara utang. Berarti dapat utang untuk kurban. Utang beda motor 3 tahunnya wani ya Pak. Utang rumah 15 tahunnya wani ya Pak. Utang kurban tempo 2 bulan berani ya Pak. Asal dia punya cash flow, punya kemampuan untuk bayar. Berarti kurban utangnya boleh Pak. Nabi pasti tanya, ya Rasulullah, astadinu fil udhiyah, wahai Nabi, apakah saya harus hutang ketika untuk kurban? Naam, hadza dairun makdiyun. Ya, uang itu hutang yang mampu mudah untuk disahur. Gimana Pak? Ada orang yang bertanya, wahai Nabi, apa kayak saya ini mau pengen kurban, apakah saya harus utang? Apakah saya boleh utang ketika kurban? Kata Nabi, ya. Loh, kenapa? Itu utang yang mampu untuk apa? Maksudnya nilainya masih terjangkau untuk apa? Wedhus berapa tuh saya Pak? Layak sembelih 2 juta nggih. 2 juta. Kira-kira mau kita utang wani enggak, Pak? Nah, ini utang sepeda motor 3 tahun setoran bensasi 900.000 wani ya Pak ya. Padahal sepeda motor gitu tumpakan intinya Pak. Itu bayangke jari ini korban tunggangan hari kiamat wani enggak Pak berikhtiar.
berani Pak kalau kita wani ngutang sepeda motor wani. Artinya sampai gini loh Pak. Karena ini momen, jangan alasan Pak kurang di duit, tapi akan kelewat momen ini. Maka sampai ada opsi apa? Boleh utang untuk kurban asal dia punya bayangan apa untuk bisa bayar. Berikutnya poin yang kelima, syarat hewannya. Kalau tadi syarat orangnya, sekarang syarat hewan yang sah untuk kurban. Satu, harus berupa hewan ternak yang sudah ditentukan secara syariat. Walaupun Bilal pitik Pak ya. Nanti dibedakan kurban dan penyembelihan apa yang ada nih Pak. Di momen Idul Adha ya Pak. Jadi sebenarnya semangat ada sak duwili. Tapi untuk kurban yang dimaksud sebagai taqarrub bernilai ibadah itu memang tertentu. Tapi semangat berkurbannya harus tetap ada dengan berkorban semampu dari hewan halal yang bisa kita sembelih. Ibu Mundir mengatakan dalam kitab beliau kurban itu sebenarnya sah dari apa saja hewan yang halal dimakan dagingnya, baik dari unggas maupun hewan-hewan yang layak dimakan dagingnya. Kemudian di sini semua mazhab 4 itu sepakat bahwa kurban itu memang berupa hewan yang sudah ditentukan, yaitu unta, sapi, kambing. Walaupun di hadiahnya mengatakan al-jamusu tuji'u bil udhiyah, kerbau itu boleh untuk korban. Kayak di Kudus kan tidak berani nyembelih sapi, tapi akhirnya nyembelih apa? Itu gara-gara takut takut mitos sama takut. Ya tidak apa-apa karena kerbau itu pun juga sah untuk korban. Sehingga ini diterangkan dalam firman Allah, walikuli umatin ja'alna mansakan. Setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Untuk apa? Supaya dia menyebut nama Allah atas yang dikaruniakan kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi korbannya adalah binatang ternak, yang dimaksud adalah unta, sapi, kambing, itu aja. Tidak ada terwelu marmut, pitik gitu. Kemudian penyebutan tentang hewan ternak yang dimaksud unta atau sapi itu ada dalam beberapa hadis. Misalnya hadis tentang kurbannya Nabi bersama para sahabat ketika di Hudaybiyah itu loh. Kami bersama Nabi menyembelih di tahun perjanjian Hudaybiyah, yaitu 1 unta untuk 7 orang dan 1 kambing untuk 7 orang. Maksudnya begini, maksudnya bisa tuh Pak. Seandainya 1 kambing dikorbankan oleh 2 orang, ya sudah. Jangan ini kok kurang 5 guys, siapa ya? Enggak usah. Seandainya 1 orang bisa berkorban 5 sapi tidak apa-apa. Cuma maksimalnya untuk patungan 7 orang. Artinya bisa itu seandainya ternyata hanya ada 3 orang, ya tidak apa-apa. 3 orang menyembelih 1 ekor sapi gitu maksudnya. Jangan, wah ini tetap kurang 4 Pak. Akhirnya almarhum sopo disebutkan, tidak perlu sebetulnya. Nabi aja seorang sendirian kurbannya 100 ekor unta. Artinya belum meniatkan untuk kurban dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga jangan sampai kita orang kaya tapi kurbannya 1 kambing Pak. Kira-kira setara enggak, seimbang dengan rezeki enggak Pak? Ya. Artinya bukan berarti sapi 1 harus dicarikan 7 orang. Seandainya seorang saja beli sapi boleh enggak Pak? Seandainya ternyata hanya 4 orang 1 sapi boleh enggak Pak? Boleh. Tidak harus mencari siapa yang diatasnamakan ben genep nopo. Tidak harus. Seandainya sapi ternyata diangkati wong loro tidak apa-apa. Seandainya 1 orang menyembelih 3 sapi juga tidak apa-apa. Sehingga maksudnya begitu ya. Jangan sampai berarti ini kurang 3 kalau hanya 4 saja. Berarti dicari-cari sing penting disebutkan namanya tidak. Gitu. Demikian juga di hadis yang lain, kami pernah haji tamattu bersama Nabi, mengerjakan umroh. Kemudian kami menyembelih sapi untuk 7 orang dengan cara patungan, bergabungan 7 orang. Berarti memang begitu, sapi bisa untuk 7 orang. Maksudnya untuk 2 orang bisa enggak Pak? Untuk 8? Nah, saya iso lagi 8. Tapi kalau untuk 3 orang berarti apa? Bisa. Pokoknya enggak harus cari 7 orang. Kemudian Nabi itu pernah ketika Idul Adha sedang dalam safar Pak. Jadi tidak selalu di rumah Pak. Jangan sampai malah Senin Para malah cuti mulih Pak.
Artinya ketika kita berkurban di perantauan ini tidak apa-apa. Nabi itu pernah safar dan itu momennya hari Idul Adha. Maka Nabi kurban di perjalanan tadi. Di situ diketahui bahwa di peristiwa itu Nabi melihat para sahabat kurban satu sapi untuk 7 orang, sedangkan satu unta untuk 10 orang. Berarti sapi untuk 7 orang, unta bisa untuk 10 orang. Kemudian hewan ternak yang dimaksud lagi adalah domba atau bahasa kita biri-biri. Nabi pernah berkorban dengan 2 ekor domba yang putih mulus bertanduk, yang tadi disebutkan, berarti domba boleh. Kemudian dulu ceritanya kurban itu dulu begini. Nah itu malah gini Pak. Kalau sapi untuk 7 orang, tapi kalau kambing untuk 1 keluarga, boleh tidak Pak? Ini kajian Nabi. Dulu ceritanya awal mula ada korban disyariatkan itu adalah karena rajulu yudhahi bisyatin anhu wa an ahli baiti. Dulu itu seorang itu korban 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Jadi kalau sapi malah untuk 7 orang, tapi kalau wedhus untuk 1 keluarga. Pada 1 keluarga itu suami, istri, anak, orang tua, masuk enggak Pak? Itu wedhus siji wis gede. Sementing untuk apa? Keluarga. Cuma tanggane ora kumanan Pak akhirnya. Maksudnya dulu awal mula kan begitu. Jadi 1 orang berarti kalau setiap keluarga nyembelih kurban gimana Pak? Pangan dhewe apa didum nggih Pak? Apa ijal-ijalan? Dulu kejadian gitu. Fayak kuluna, kemudian mereka memakannya, tapi dibagi wayud imun, dan mereka memberikan makan pada orang lain. Hatta tubahil nas, hingga orang-orang ketika itu bisa membanggakan, masih senang bangga kalau bisa korban. Kalau kita gimana Pak? Bangga kalau itu jatah pirang-pirang, kono itu akhirnya bangganya apa? Dulu itu suatu kebanggaan kalau bisa korban. Makanya ini kok mulai bergeser Pak ini. Makanya dulu itu begitu 1 keluarga, walaupun 1 wedhus untuk 1 keluarga lagi, tapi saat perumahan setiap keluarga korban gimana Pak? Mereka akhirnya bangga ketika mereka bisa berkorban, walaupun dimakan untuk keluarganya dan juga dibagi orang lain. Hingga akhirnya berlangsung sampai hari ini. Fasoro kamataro, maka jadilah syariat kurban seperti kamu lihat sekarang ini. Berarti dulu tadi memang kalau punya, berarti tiap keluarga kan nyembelih Pak. Kalau tiap keluarga nyembelih ada enggak sifat tamak Pak? Yang ada malah ya zaman aku ya tak berbagi sampai akhirnya gitu akhirnya. Sing ora iso korban terus gimana Pak? Tadi kan tuku daging Pak ya, lagi ide menarik Pak, tuku daging wis wae sing dulur-dulur tangga sing sok kadang anu diteri Pak, korban iku lho. Sapi nggih Pak. Berani enggak Pak anu Pak? Coba tak kampanye ke serah korban tuku daging aja dirisi sidik-sidik. Gue didumke tangga teparu kan enggak apa-apa. Ditakoni inilah korban saya. Ya kayak tadi ya, hadhi uliyah Ibnu Abbas. Inilah korbannya Ibnu Abbas. Kemudian di sana Nabi diterangkan dalam banyak hadis tentang beliau korban domba. Kemudian di sana beliau dikatakan fa'ad ja'ahu, kemudian beliau membaringkannya, sumadabahahu, kemudian beliau menyembelihnya, sumakola, kemudian beliau berkata bismillah. Bismillah nih. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan keluarganya Muhammad. Jadi bayangin keluarga Nabi Muhammad berapa? Istrinya berapa? Anaknya berapa kan? Beliau korban 2, yang 1 untuk beliau dan keluarga, yang 1 wamin ummati Muhammad, dan 1 untuk umatnya Muhammad. Berapa orang Pak? Ini menarik Pak. Jenengan ternyata sa-RT sing korban jenengan tok. Bismillah ya, inilah korban saya dan 1 warga perumahan Lembah Asri. Ya Allah terimalah. Seneng enggak Pak sira korban? Alhamdulillah ternyata aku rasa korban ono sing ngujubke bahwa nama saya termasuk orang yang gimana Pak kira-kira Pak? Disiasati Pak, ya urunan kakak urunan 1.000 dikelompokin untuk 5 juta. Tukoknya wedhus loro diwehke Pak Danang. Ning Pak Danang dibesi lho Pak, mengko lek nyembelih diujubi lho. Oke. Ini korban saya nggih dan korbannya semua warga perumahan sah Pak. Tapi lek urunan ora dijubke itu bukan korban.
Makanya kalau cah sekolah urunan tidak apa-apa. Yang penting ku wis dibelikan kambing, dikasihkan gurunya kepala sekolah. Cuma diri Pak nanti jangan lupa. Pas ngucapin apa? Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari situ. Nah, itu semua mendapat manfaat dari pahalanya nama kurban. Berarti kalau di sini berarti satu kambing untuk satu keluarga dan bahkan satu kambing untuk sak RT iso Pak. Sak umat iso enggak? Yeah. Ini dalam rangka kan ngata tadi loh, ketika orang bisa kurban itu bangga, sing tidak bisa kurban gimana Pak? Nah, makanya Nabi tidak tego ada sing umatnya nelongso. Maka Nabi ngujubke, ya Allah terimalah ini dariku dan keluargaku dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Nah, kira-kira sing tadi nelongso gimana Pak? Alhamdulillah berarti aku ada yang nopo korban. Itu Nabi jadi Nabi itu tidak ingin di momen istimewa orang bersuka cita dan berbangga-bangga kok ada orang yang nelongso mergo ora iso kurban apalagi ra keduman misalnya. Maka penting Pak ngujub itu berarti ini adalah kurbanku dan dari warga apa itu. Kalau memang harus begitu Pak. Sesuai kan sungkan dewi Pak. Masa aku dikurban gitu terus ganti aku pas kurban. Nah, tambahan karena nanti kalau menyembelih untuk hewan kurban dan hewan yang lainnya selain kurban itu ada sedikit perbedaan. Ini ada pernyataan dari Syekh Utsaimin, beliau mengatakan adalah ketika menyembelih kurban itu selain Bismillahirrahmanirrahim Akbar, kemudian mengucapkan apa? Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini jani itu darimu dan untukmu. Berarti bukan milik kita jani, sehingga pantang kita itu pelit eman. Kalimatnya apa? Allahumma hadza minka, ya Allah ini pun jani darimu dan ini pun saya kurban untukmu. Inna sholati wa nusuki kan nah, maka cuma secara definitif Allahumma hadhi ani, tetapi ini kurban atas nama dariku wa an ahli baiti dan anggota keluargaku. Itu kalau kurbannya kalau yang disembelih hewan kurban. Makanya jagal nanti selain mengucapkan bismillah Allahu akbar bar kuwi napa Allahumma. Jadi jangan lagi ngucapin wis sapi ini ngelitak kadang-kadang korban sapi kedua atas nama bapak ini yang beralamat nomor sapi ini sing domor lagi datang dipilih kan kesuwen harusnya begitu bersembelih seret bismillahirrahmanirrahim seret baru ngomong nama Allahumma hadza ya Allah ini dari sapa maka terimalah gitu. Jadi bukan nama sapi ini sing ngelitak kayak nama apalagi nganggo speaker sapi ini panik Pak. Nah, sapi ini ngomong iki sida murah Pak. Kok diglitake randang napa? Dieksekusi kan. Tapi kalau yang disembelih selain hewan kurban, cukup nama bismillah, Allahu akbar. Sudah selesai. Maka yang kemarin yang tidak dibahas ini Pak, di pelatihan itu harus dibedakan. Ini nyembelih di RPH untuk daging konsumsi biasa atau yang kita sembelih hewan kurban. Nanti ada ini dari siapa? Apalagi panitia kan ini dari siapa? Oh dari siapa itu disampaikan di dalam lengujubke doa tadi loh. Atau dengan redaksi yang berbeda. Misalnya dengan menyebut Bismillah di komplit ini Allahu Akbar. Bar niku napa? Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah ini darimu dan untukmu. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah terimalah kurban dariku. Itu kalau kurban milik sendiri. Tapi kalau kurban milik orang lain kita suruh menyembelih ditambah Allahumma taqabbal min siapa? Pak sopo. Udah. Cuma teknisnya bismillahirrahmanirrahim sembelih kayak napa? Nah, jangan bismillah muni kesuwen sapi ini selak napa? Kemudian hewan kurban sah yang berikutnya unta, sapi, biri-biri, kemudian kambing. Kambing kacang, kambing cilik. Sing memang tidak gede-gede Pak, sing kupingnya dawa lho Pak. Ada enggak pernah lihat kambing kacang lho Pak? Sing cilik-cilik lho Pak. Itu boleh, cuma kalau kambingnya jenis kecil itu umurnya harus di atas 2 tahun. Tapi kambing biasa setahun. Tapi biri-biri domba setengah tahun sudah layak. Sing biri-biri lho Pak. Maka ini jenisnya harus hewan yang sudah ditentukan. Kemudian syarat hewan yang kedua adalah cukup umurnya, udah balik. Cukup umur itu kalau unta 5 tahun atau lebih, karena unta itu masa produksinya lambat.
sehingga kalau sembelih sudah 5 tahun berarti sudah sempat beranak pinak. Sehingga aturan dinas peternakan itu tidak boleh menyembelih hewan yang produktif. Untuk sapi 2 tahun, 2 tahun sudah punya anak dong Pak. Udah kan? Nah, kalau kambing bandot, kambing biasa itu 1 tahun. Kalau domba atau biri-biri 6 bulan sampai setahun sudah layak. Kalau kambing segede, saya pernah dulu ketika pas haji itu kambing buder-buder itu Pak. Itu cara ini kan bibit unggul loh, cara tumbuhan hibrida loh. Jadi bisa gede walaupun umurnya masih relatif muda. Apalagi sampai balibul. Ada setengah tahun itu sebetulnya sudah layak untuk konsumsi. Tapi kalau jenis kambingnya domba atau biri-biri itu sudah layak. Adapun kambing kacang, kambing cilik-cilik itu 2 tahun. Baru boleh disembelih. Nah, makanya nanti pihak panitia ketika beli sapi, ini sapi udah umur 2 tahun belum? Kalau belum 2 tahun berarti secara syar'i tidak sah sebagai kurban. Kadung ya ditum daging bagi-bagi biasa. Tidak bernilai ibadah yang namanya kurban, tapi sedekah daging biasa. Sekarang kan nonton Pak, tandanya wis 2 tahun gimana Pak? Anak akta ini Pak? Tidak ada Pak. Untungnya Pak wis poel wis ganti. Wis metu sungule, kadang ana sing ditemplek LT kok lho Pak. Sungule itu tinggi berik ucul ternyata templekan. Di pasar terjadi Pak gitu. Kemudian syarat hewan yang terakhir adalah tidak cacat, terbebas dari cacat. Walaupun ini cacat ada 3 kategori cacat. Ada yang pertama cacat yang belas menyebabkan tidak sah untuk kurban, tertolak. Kalau cacatnya 4 hal ini. Dikatakan ada 4 cacat yang ada pada hewan kurban yang itu menjadikan tidak sah. Pertama, al-awra bayinul auruha, picak yang nyata-nyata picak, jadi berlipat picak, entah satu entah semuanya. Yang kedua al-marid al-bayin mardua, sakit yang jelas-jelas sakit, uspileran mutawatu gudikan itu kan udah jelas sakit, mau dikonsumsi Pak, itu kan dia nyamari kalau dia membawa penyakit. Yang ketiga al-arja al-bayin arjua, pincang yang jelas-jelas pincang, cacat pincang. Kemudian yang terakhir al-kasiru yang banget kurus. Wah mending Pak nggih balungan lah dagingnya. Lah tungki yang ada susu bayi yang kurus banget itu ndak boleh. Maka eksekutor itu ndak layak. Jadi maka nanti jagal harus punya pengetahuan. Bagi ndak layak. Bisa sapi sakit mulut kukunya ndak bisa. Tapi kan ndak sitok Pak sing penyakitan awake. Ndak bisa, ndak boleh karena membahayakan. Kemudian cacat yang makruh tapi masih sah. Misalnya terpotong telinganya. Kan kadang ditandai ceklok kan, itu tidak apa-apa. Walaupun makruh tapi tetap sah. Maka dulu Nabi itu perintah sahabat itu untuk neliti kesehatan hewan kurban. Dilihat matanya, dilihat telinganya. Maka Nabi melarang menyembelih hewan kurban yang cacat telinganya atau terbelah atau terpotong, meripati cacat atau terbelah telinga atau terpotong. Atau ada bunderan bekas tandai. Itu sisi afdhaliyah, tapi tetap sah. Walaupun katanya kurang ganteng kurban, tapi tetap sah. Karena yang dibutuhkan apa? Dagingnya orang kupingnya Pak ya. Kemudian cacat yang lain misalnya karena patah atau pecah tanduknya atau tidak punya tanduk tidak apa-apa. Kecuali kalau patah masih berdarah itu cacat tidak boleh. Kemudian ada yang ketiga, cacat yang sama sekali tidak berpengaruh. Walaupun cacatnya parah tapi tidak berpengaruh. Misalnya ompong, sapi tidak punya gigi. Ora apa-apa yang untune ora dipangan misalnya. Atau nggak punya buntut. Wah, harus ngesop buntut tidak apa-apa. Atau bokongnya kerowak misalnya. Atau dikeluh hidungnya putus, tidak apa-apa. Atau hewan dikebiri, orang-orang terpedoli, tidak apa-apa. Atau cacat yang muncul tiba-tiba sebelum disembelih. Misalnya apa? Ketika dikumpulkan sundang-sundangan, matanya ketanduk temennya, atau ketika mau dibawa jatuh dari kendaraan, kakinya patah, tidak apa-apa. Itu cacat yang muncul kemudian, sementara sebelumnya hewan itu sehat. Tidak apa-apa. Misalnya mau disembelih lari, kecemplung sumur misalnya.
evakuasinya tragis sampai hewannya babak belur tidak apa-apa. Itu cacat yang tidak mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Saat ini disembelih kan tidak mempengaruhi tentang kelayaan daging untuk dikonsumsi. Ini masih banyak Pak ini. Gimana Pak ini? Maraton ya. Lah, sifat yang ideal. Usahakan memang hewannya gemuk. Nah, karena di alam nama Pak, dagingnya Pak, gemuk dan sempurna fisiknya. Kemudian kalau pengen kurban yang paling utama dari skala ukurannya. Ya kalau bisa misalnya orang kaya, saya kurban baiknya apa Pak? Ya unta Pak. Oh enggak ada ya sapi berarti. Sapi tidak ada ya kambing berarti. Jangan sampai ketika orang mampu alah kewedus wae, penting sah. Jadi yang paling abdol ya diurutkan sesuai dengan kadar kemampuannya ya sampai kita konglomerat bisnisnya lancar ya sapi tuh Pak misalnya gitu sapi. Ora, yang penting wedhus kan sah keluarga bisa misalnya. Ya artinya yang paling bagus ya yang paling nilainya tinggi gitu. Karena ya jelas lebih besar pahalanya dan lebih luas manfaatnya gitu. Kemudian semakin mahal hewan semakin utama. Cuma kalau misalnya mahal kita lihat misalnya sapinya lemosin 200 juta Pak. Itu dagingnya berapa kilo Pak? Jadi jaring kemahalan Pak. Kan bisa kemahalan Pak ya. Kalau misalnya sekian harganya itu ada enggak 1 ton dagingnya. Nah mungkin beratnya ada tapi dagingnya sekilo daging berapa ribu Pak? Wah tetap mahal berarti jatuhnya. Artinya ketok mahal tapi ternyata azas manfaatnya tidak sebanding. Cara kula daripada 150 juta dapat sapi satu, tukoke sapi 30 juta dapatnya berapa? 5. Mau dibagi dagingnya lebih banyak mana Pak? Sekarang kan banyak artis Pak ya, wah keren. Kalau semakin mahal harganya semakin apa? Tapi kalau dibagi sepadan enggak dengan harga itu dengan nilai dagingnya Pak? Enggak Pak, enggak Pak ya. Itu loh daripada 200.000 dapat sapi satu, pilih ditukar 5 mending Pak nggih. 5 dagingnya sak pirang-pirang dan kadar kemanfaatannya lebih apa? Meluas. Cuma kan ada yang menyediakan Pak nggih sampai harga sekian juta itu cara kula wah ini untuk wah-wahan apa untuk kemanfaatan. Kalau kita mempertimbangkan mana yang kita utamakan, kerennya atau kemanfaatannya. Semoga Pak, jadi Pak semakin larang semakin apa? Sapi ini wae ngombene soft drink maksudnya. Fanale. Ya, itu sudah aneh sudah itu. Kemudian kalau sisi warna, kalau kambing saatnya bisa milih yang putih. Kemudian ranking kedua abu-abu, ranking ketiga apa? Hitam. Kemudian yang disunahkan bagi hal-hal yang terkait tentang kurban. Misalnya kalau orang sudah bertekad berkeyakin untuk kurban tadi sejak tanggal 1 sampai terlaksananya penyembelihan tidak memotong rambut, kumis, mencabut kuku atau yang lainnya. Lah cuma statusnya apa ini? Itu harus apa sisi keutamaan atau itu kalau dilanggar haram. Banyak para ulama berpendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, ketika orang sudah positif mau kurban, maka ketika sejak awal, biasanya kurban itu tidak ada apa sudah dirancang sebelumnya. Nah, kalau dirancang sebelumnya, berarti sejak tanggal 1, dia sudah harus menahan diri dari memotong kumis, rambut, kuku, sampai menyelesaikan hewan kurban disembelih. Nah, statusnya apa? Memotong rambut kuku itu statusnya larangan, haram. Menurut sinten sebagian begitu Imam Syafi'i. Berarti orang untuk cukur-cukur Pak. Kemudian pendapat yang lain makruh tangzih. Makruh tapi tidak sampai kepada haram. Ora ilok, kurang apik. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Pendapat yang ketiga ora apa-apa, tidak makruh, tidak haram. Pilih mana Pak? Nah ini kan pendapat cuma anak gue nerang ya bahwa siapa yang sudah punya keinginan kurban maka adalah tidak memotong rambut kuku gitu. Wes kenapa? Kenapa? Ya kalau tanya kenapa kan jawabannya apa Pak?
interpretasinya beda-beda kan. Ada yang mengatakan pokoknya ra itu. Jadi ra itu haram. Nah, dari situ kesimpulan dia ada poin penting yang bisa diambil dari larangan itu. Di antaranya adalah yang dimaksud, nah kan pertanyaan lagi sing ulik Pak. Pak, yang dimaksud tidak boleh dipotong itu rambut kukunya hewannya atau orangnya Pak ya Pak? Selanjutnya mana Pak? Sampai motong sikile sapi udah dipancal sampai. itu sebenarnya mau kalimatnya barang siapa yang ingin berkorban maka jangan memotong kulit dan rambutnya. Nya itu kemana Pak? Korbannya apa orangnya Pak? Lah iya. Sapi ini sih gue jaga loh sampean parani rentuk. Lemo motong sikile kukune lah nggih apa arepan gitu. Berani Pak motong kuku sapi Pak. Lihatinnya kan gitu Pak. Maksudnya ya pokoknya bulu-bulu sembarang, bulu ketiak, bulu macam-macam. Pak Jumat walaupun Jumat kadung wis niat korban ya ditahan. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya gini, supaya nanti kan diantara hikmahnya korbannya adalah orang akan diselamatkan dari neraka. Lek wis dijabuti berarti ada bagian tubuh nanti yang tidak tercover. Maksudnya. Makanya ojo sampai nanti nyukuri pas bar selesai korbannya supaya nanti dia dalam kondisi semua tubuhnya itu masih utuh sehingga tercover semua dari perlindungan api neraka. Nah, coba yang pendapat poin ketiga ini yang debatable diperdebatkan. Ada yang pendapat agar ya seperti orang ikhram tuh Pak. Orang ikhram selama ikhram tidak boleh apa? Loh tambah berat Pak kalau diasumsikan seperti orang ikhram. Orang ikhram tidak boleh wawangian loh Pak. Tidak boleh pakai berjahit, tidak boleh menggauli istri, malah berat ya Pak. Nah, kalau alasannya ini itu malah lemah. Karena orang ikhram tidak boleh motong rambut dan kuku, tapi tidak boleh pakai wangian, tidak boleh menggauli istrinya. Malah tambah berat Pak. Wis pokoknya kita sudah menanyakan yang itu memang tidak diperjelaskan. Pokoknya sebisa mungkin kita memang ikuti. Adapun alasan macam-macam itu sebatas nomor pendapat. Dan ternyata pendapatnya tidak sama. Kemudian waktu, nah tadi yang saya katakan tadi bisa saja karena kegasian jadi tidak sah korbannya. Walaupun kadung urunan Pak. Resikonya apa? Ganti, diulang, nyembelih ulang, cari kan lagi. Nah, kapan mulai boleh setat menyembelih hewan kurban? Ini bagi yang tidak menangani sendiri, yang pasrah di rumah pemotongan hewan, itu kan mungkin saja kan diantaranya pertama jam 3 sudah start. Gitu. Padahal belum mulai sholat id. Menurut mazhab Syafi'i adalah dimulai setelah matahari meninggi, setelah syuruk. Ya, diasumsikan seukuran orang selesai dari sholat id dan khutbahnya. Bagi tempat di mana tidak menyelenggarakan sholat id. Pokoknya dikira-kira startnya adalah umumnya orang telah selesai dari sholat id dan khutbahnya. Kemudian Imam Atha dan Abu Hanifah, kalau itu pedesaan dan pedalaman, nah ini maksudnya begini, kan dulu itu sholat id diselenggarakan di kota, di tanah lapang. Bisa jadi yang datang itu orang kampung, pedalaman. Sehingga begitu orang datang ke sholat id, berarti kan di pedesaan tidak ada sholat id. Dan hewan kurbannya kan di sana. Kita ngenteni sholat itu orang mulih-mulih piye gitu misalnya. Kan mungkin kan, wong sampai ketika terjadi sholat id bareng Jumatan sudah tidak sholat Jumat toh. Gara-gara tapi dari pedesaan datang ke tempat sholat id, kemudian ketika balik ke rumah terus sholat Jumat lagi. Kalau kondisinya begini berarti di tempat di mana kurban itu tidak terselenggara sholat id di pedesaan pedalaman, maka boleh dimulai ketika terbit fajar kedua, masuk subuh boleh. Nah, cuma negara PH itu pedalaman perkotaan. Jadi itu gini kan terjadi Pak, di tempat terpencil itu kan ketika orang sholat ini harus turun ke kota atau ke tempat yang ramai kan berarti kan yang di sana kan boleh. Nah, berarti iso bar nyembelih langsung sholat id mungkin tuh Pak. Karena mau sholat id di sana tidak terselenggara karena mungkin tidak ada yang jadi imam di sana kan mungkin. Ini pendapat lagi. Sedangkan kalau di kota di tempat orang berkerumun itu batasnya dimulai setelah imam selesai sholat id dan khutbah. Jika menyembelih sebelumnya tidak sah.
Tapi kalau di pedesaan tadi benar, tadi misalnya kalau di pedesaan di sana tidak diselenggarakan sholat id, berarti boleh ketika menyembelih menurut Imam Abu Hanifah lagi sebelum sholat id boleh. Imam Malik tidak boleh kecuali setelah imam sholat dan khutbah dan menyembelih. Nah, imamnya kurban, era kurban gimana? Diurun ke. Imam Ahmad tidak boleh menyembelih kurban sebelum sholat id, tapi boleh setelah sholat walaupun tidak ikut khutbah atau tidak mengikuti setelah rampungnya sembelihannya imam. Asumsinya begini, ketika imam itu pun juga kurban, maka imam itu disunahkan membawa hewan kurbannya di tempat sholat. Sehingga begitu rampung sholat, langsung imam itu menyembelih hewan kurbannya. Sebagai bentuk pengajaran kepada publik tentang tata caranya, pun secara simbolis di saat inilah sudah boleh dimulainya menyembelih hewan kurban. Biasanya imamnya apa? Orang kurban itu repot, rasa tinggi acuan. Nah dulu begitu, jadi imam ya karena imam diasumsikan orang yang mampu kan. Kemudian disyariatkan mereka ketika sholat id dengan menuntut hewan kurbannya. Dan penyembelihannya dilakukan setelah selesai pelaksanaan sholat id, dan beliau menyembelih sendiri sambil dilihat orang-orang supaya ngerti tata caranya, sekaligus secara simbolis inilah saatnya dimulainya penyembelihan hewan kurban. Batas akhirnya adalah sebelum maghrib hari tasyrik terakhir. Berarti kalau mungkin tanggal 10 orang punya duit, jangan putus asa, masih ada waktu 3 hari kemudian, regone saya murah kan. Apalagi injury time, wis tukune wis barasar, Pak. Niki lek sama rambok dol ora payu wis bar, ya wis. Walaupun bar nyembelih ngek maghrib tidak apa-apa, karena proses nyembelihnya masih dalam rentang waktu diperbolehkannya. Makanya kalau cekat ngeponan dicekat ismi harap Pak Ar sama go Bali mah boros transport apa didol murah miring gitu. Ya daripada balik modal gowonnya tekan Jawa Timur, wah, udah lepas biasanya tuh Pak, lek pengen gelek murah. Tempat penyembelihan bebas sebetulnya. Tidak harus di tempat khusus. Sehingga boleh menyembelih di mana yang disukai, di tempat sholat id atau di rumah atau di tempat penyembelihan hewan boleh. Maka jangan dipakai itu kurban atau dibelah dewi orang digone masjid. Tidak harus di masjid Pak. Kan terjadi loh Pak, kurban di asas itu Pak. Itu kan miliknya orang yang kurban tuh Pak. Kok yang lain apa? Boleh bebas. Walaupun kalau itu untuk syiar, ya tidak apa-apa dibawa ke tempat di mana orang banyak berkumpul. Karena dulu tuh Nabi ketika keluar pergi ke tempat sholat id, beliau bersama membawa hewan kurbannya. Beliau menyembelihnya di tempat orang-orang sholat di hadapan mereka, supaya menjadi syariat yang benar-benar terang dan jelas di hadapan kaum mukmin. Kemudian, ya ini terjadi kan satu kasus. Nabi itu belum rampung sholat, begitu salam udah ada yang bagi-bagi daging. Loh ini apa? Kurban. Loh siapa yang menyembelih sebelum sholat id diulangi. Barang yang belum, ya sekarang saatnya menyembelih. Kemudian pemanfaatan hewan kurban, rampung Pak ini. Yes. Pemanfaatan, ya sing mari perkara ya di bab ini. Yang dipahami hewan kurban itu miliknya yang kurban. Peran panitia sebagai apa Pak? Wakil mau di pasar ya Pak, mau dibayi Pak. Aslinya jadi tidak ada panitia, sing korban itu tanggung jawab menyelenggarakan. Nabi sendiri tanggung jawab loh Pak, nyembelih 100 unta ki ora. Lek 100 unta panitia ini berapa RW Pak? Itu Nabi dhewe loh, hanya meminta beberapa orang saja. Artinya jangan sampai ibadah kita menjadi beban orang lain. Cuma kan yang hari ini kita merahap, alah panitia aku bayar semuanya beres tahu mateng kan. Jangan sampai apa mental kita begitu Pak. Yuk sampai nusa tenaku aku wis korban. Oh, justru korban itu tanggung jawabnya Pak, ya sendiri. Nah iso loh Pak. Tapi seandainya kita ingin melibat orang lain, itu harus tahu konsekuensinya Pak. Berarti membayar tenaga mereka. Jadi gimana Pak? Ketika nitip korban, ana uang operasional enggak Pak? Tidak baik hati itu lalu panitia ini. Jadi orang yang kurban tadi bisa memanfaatkan hewan kurbannya dengan petunjuk seperti ini.
boleh memakan sebagian, betul memakan semua lagi, memakan sebagian dagingnya. Kemudian menyedekahkan sebagian kepada fakir miskin, kemudian menyimpan itu boleh. Kan bisa jadi kan ketika hari ini yang korban banyak, dum kafe belenger, nanti disimpan aja di lemari pendingin, pengawet, nanti bisa lerem, dibagi lagi tidak apa-apa. Perintah memakan sebagiannya adalah firman Allah surah Haji 28. Liyashatu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil anam. Nah ini, fakulu minha, maka makanlah sebagian darinya. Wa atimul baisal fakir, dan juga berikan makan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Berarti yang dapat korban apa? Dapat jatah hewan korban berarti tidak seneng apa? Bagar apa? Makanya jauh ngarep banget ya, ditumi alhamdulillah lek ora aku bukan orang fakir, mau aku tuku ya bisa. Nih aku sih urung minat makan daging misalnya lepas. Kemudian boleh menyimpan jika stoknya banyak, disimpan bahkan sampai ada nomor korban diawetkan, karena biasanya kan nanti hari ini mungkin terlalu banyak daging yang beredar di masyarakat, sudah sebagian disimpan, nanti suatu ketika kalau sudah rada lerem dibagi lagi, tidak apa-apa. Panitia kok ngetuk orang itu kabeh piye to? Pupune dileke panitia misalnya. Ya, tidak apa-apa kalau seandainya dibagi malah akan mubadir kan, disimpan nanti dibagi di waktu berikutnya. Sampai ada perintah buat dakhir dan simpan. Kemudian, ini sifatnya sunnah, tidak keharusan. Pembagian sepertiga tadi loh. Sepertiga dihadiahkan atau sedekahkan, sepertiga diberikan fakir miskin, sepertiga dimakan sendiri. Kalau sapi satu, sepertiganya berapa Pak? Sambil siji karena apa? Kan beli loh Pak. Dulu pernah ada korban sapi itu sendirian satu orang. Ya dia tidak request. Sebagai panitia sampaikan ini, tolong panitia ini korbannya bapak ini saja. Tolong nanti diantar satu sampil saja. Begitu atur, wah kebanyakan Pak. Loh ini hak jenengan. Udah dikasih koran ya udah gitu kan. Artinya ketika dia tidak request, kita tawarkan. Jadi mikul sampil sih diantar ke rumahnya. Itu kan sepertiganya, asumsi kita sepertiganya. Tapi begitu, oh Pak kebanyakan Pak, saya beberapa kilo saja, ya sudah berarti sah, jenengan tidak mengendaki yang lain. Tak minta lah, kepala kulitnya jenengan pek mawon nyampun. Begitu dipek kan sudah berpindah ke pemilikan atau mana ditembungi Pak, ini arep jangan perlu iki mboten. Kula nyuwun sambil sirah lho entek Pak. Nah, ini sifatnya sunnah. Seandainya mereka menyedekahkan semua ya tidak apa-apa. Sing tidak boleh dimakan sendiri semua, tidak boleh. Jadi tidak harus Pak, tidak harus dipondo-pondo tiga bagian. Tapi seandainya mau menyedekahkan semua, dia hanya mengambil beberapa saja, tidak apa-apa. Tapi dimungkinkan dia minta sepertiga ya jangan dipaidu. Niat ikhlas tenan apa kok kan dia mungkin saja punya keluarga, punya saudara. Kan kadang keruh kabar Pak sama jadi korban oh lho ora tekan kene. Oh tinggi panitia kabeh. Kan boleh Pak, dulu Pak nanti saya minta sekian bungkus karena itu ada saudara yang ngerti saya korban tuh lelek moro malah kita malah dadek gelo kan gitu. Nanti dipertimbangkan ditawarkan Pak, jenengan punya hak sampai sepertiga aja. Mau jenengan ambil semua apa enggak? Iya Pak, wong saya tuh punya saudara, punya nunggu. Kadang-kadang ada orang yang mau datang, yaudah enggak apa-apa. Jangan, katanya korbannya rapat ikhlas ya. Dia aja jaluk bagiannya apa gitu kan. Nah, ada pun yang dilarang lah ini. Adapun yang dilarang adalah sebagaimana hadis itu, yaitu nama tadi menjual sesuatu dari hewan kurban seberapapun, mulai dari kulit, bulu, rambut, daging, tulang, tidak boleh. Kalau dikasihkan tidak apa-apa. Maksudnya ini bagi yang berkurban Pak. Pak tolong Pak misalnya gitu. Kalau tolong niki dibantu kurban nih, tapi mungkin kalau nyuwun kulit, kepala dan sikile. Kenapa? Mungkin saya jual sebagai upaya, udah boleh. Ada korban sudah dikasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia boleh makan sebagai, tapi kok dijual tidak boleh. Adapun nanti dia sudah dikasihkan, kan aslinya korban itu miliknya yang korban. Kemudian dia diperintahkan untuk membagi sebagian untuk dirinya, sebagian untuk ketika sebagian itu dikasihkan ke orang, saya hanya ngambil beberapa kilo saja Pak, semuanya silakan nanti dimanfaatkan.
Bu, kepala ini PN. Nah, ketika saya dikasih kepala, loh Pak, di kepala giopo. Saya tidak bisa masak misalnya, karena saya tidak bisa memanfaatkan kecuali saya harus menjualnya, tidak apa-apa. Karena sudah bukan miliknya yang korban. Tapi yang nggak boleh itu yang korban itu loh. Dulu kan sering kita lihat kan, daging kulitnya larang Pak, dijual kepala ini. Kepala sekarang berapa harga kepala lelangan? 150 Pak, 200 gitu. Akhirnya diminta sing punya harus dijual, terus uangnya dikit apa? Biaya operasional gitu. Kata Nabi, jangan kamu menjual daging hadyu atau kurban. Makanlah, sedekahkan, manfaatkan kulitnya, jangan dijual. Kemudian larangan lagi, misalnya Nabi bersabda, man ba'jidal udhiyatahu fala udhiyatalahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Berarti sing jual napa? Sing korban. Kalau itu dikasihkan ke orang, tidak apa-apa. Orang ya kayak kita misalnya dapat bagian daging pirang-pirang, wah ini tak makan sendiri tidak habis, sebagian tak jual kan tidak apa-apa. Kalau sudah menjadi milik kita, ya kayak orang pada Idul Fitri dapat beras sepirang-pirang, akhirnya dia, wah saya butuhnya tidak beras tok Pak. Akhirnya sebagian yang sudah dia dapat dijual kan tidak apa-apa. Termasuk nama bagian hewan kurban tadi. Yang nggak boleh itu yang berkurban menjual bagian manapun dari bagian hewan kurban tadi. Kemudian yang dilarang kedua, memberikan upah jagalnya dari bagian hewan kurban. Dulu masih kita lihat nih, mergo sing nyembelih diwehi kepala, kulit lan sikile sebagai upah, tidak boleh Pak. Ya berarti kan sama saja dia menjualnya sebagai apa? Upah, ini tidak boleh. Lah, upah jagal kalau seandainya dia tidak bisa menangani sendiri, kok melibatkan orang lain, harus bayar, dan biayanya harus disediakan dari dana secara tersendiri. Mboten didolke napa, didolke apa nih Bang? Lah namun boleh seandainya sing jagal dikasih bagian hewan kurban, mbuh kepala kaki, tapi sebagai sedekah. Sebagaimana orang lain mendapat itu tidak apa-apa. Bukan sebagai upah. Dulu pernah kelembien ketika disuruh korban tuh, lu kok upah ya lu? Ngerti ya, itu sama rasa nggih upah, Pak, aku ora diupah ra apa-apa. Lek ini dikasihkan mah ndak apa-apa, tapi akate napa? Nggih upah enggak boleh. Kemudian nah ini ketika Nabi korban 100 unta itu meminta Ali sebagai panitia. Dikatakan amaroni Rasulullah an aku ma ala badanihi. Nabi memerintahkan kepada kami untuk mengurus korban unta beliau dengan tata cara bahwa wa'an atasaddaqa biluhumiha, yaitu untuk memerintahkan membagi-bagi dagingnya, wa julutiha, membagi kulitnya, wa ajlatiha, dan membagi pelana tunggangannya, aksesoris yang nempel itu dikasihkan. Wa alla u'tiya al-jazur minha, dan saya dilarang memberikan sebagian manapun untuk jagalnya. Terus sak muluke itu upai piro? Kata beliau, nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan kepada jagal dari harta kami sendiri. Jadi bukan dari bagian apa? Mergo jagal diwehi 5 kresek. Pak, ini mergo sama jagal loh. Ini sebagai upah, wah sebagai sedekah, sebagai upah tidak boleh. Tapi ketika dia gelem sukarela gratis, kok kemudian dikasih lebih, itu tidak apa-apa. Tapi tidak sebagai apa? Upah. Demikian barangkali yang kita sampaikan singkat ya, karena memang terlalu luas membahas, tapi minimal hal-hal yang krusial yang beririsan dengan sah apa enggak, dosa apa enggak, itu kita paham. Adapun yang nanti sifatnya adab, sifatnya teknis, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah urusannya halal haram boleh tidak, sah atau tidak, itu kita harus lebih hati-hati, karena itu berkait tentang bagaimana ibadah itu bisa tertunaikan dengan benar, ikhlas, dan kunci terakhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi bagian yang barangkali bermanfaat untuk persiapan kita menjelang hari Idul Adha. Insyaallah demikian, semoga ada manfaat yang bisa kita dapat. Ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.